Oke, sebelum mulai kita pengen cek dulu ya. Di sini kita akan lihat punyanya Angga. Di sini ada garis-garisnya, nggak tahu kenapa ada garis-garisnya ya teman-teman ya. Tapi kalau di saya sih nggak ada sih. Di device-nya, di laptopnya si Angga langsung nggak ada sih. Oke. Nah ini yang buat Angga. Oke, lagi-lagi dia hanya mengikuti video tutorial aja. Jadi kemampuannya masih sangat basic dan Flutter basic. Dia bisa kok ngikutin ya. Bikin aplikasi dengan Flutter. Oke, kita lihat ya. Kita lihat hasilnya nih. Udah sampai mana ya? Saya mulai dari login dulu. Loginnya oke, loginnya oke. Saya klik login. Ya, slidernya oke. Tapi dari referensi ini belum dikurangin ya tingginya ya. Ya, nanti nanti boleh dikurangin dulu tingginya karena dari referensi desainnya carousel slidernya itu agak lebih lebih ini ya, lebih pendek ya ukurannya. Lalu kita lihat lagi ini di part satu ya. Part satu itu login sama dashboard. Di part 2 itu kita bikin product list. Kita lihat product listnya. Oke. Product listnya sepertinya oke ya. Sepertinya oke. Oke, sepertinya oke. Product listnya kita back. Lalu kita pengen lihat product detail. Saya klik yang ini. Nah, dia masuk ke product detail. Ya, produk detailnya juga sudah oke ya teman-teman. Saya agak kurang puas nih sebenarnya dengan desainnya ya di beberapa bagian, terutama bagian sini nih, bagian color dan size. Mungkin nanti kita coba refactor ya teman-teman, supaya desainnya itu lebih menarik. Oke, kita back, lalu part tiganya itu bikin kategori. Kita lihat see all, ya kategorinya sudah jadi. Ada paddingnya nggak nih? Coba kita lihat ya. Saya lupa. Ada paddingnya ya. Ini Angga lupa nambahin padding. Tambahin padding dulu ya. Lupa nambahin padding nih ya. Nah ini dikasih padding nih si scaffoldnya. Coba tambahin padding. Buka halaman kategori list. Nah coba ditambahin padding. Kategori list di bagian view ya. Nah view yang bawah. Bukan salah. Jangan panik, jangan panik. Oke, nah tambahin padding di scaffoldnya ya. Scaffold di body ya, di body. Lihat body. Nah di list view-nya ya. Enter, ketik P20. Tab. Nah gitu ya. Save. Nah itu ya. Kurang padding doang. Ada lagi yang kurang nggak? Ini kalau Angga lihat itu bagian bordernya itu kayak apa ya? Kayak tembus gitu. Kelihatan nggak tuh? Ya, tembus gitu ya. Nah itu Angga kasih clip non di sini nih. Di baris 25 coba. 25, masuk ke 25. Enter. Kasih klip anti alias, sorry. Klip anti. Ketik aja klip anti. Klip anti. Nah, tap, save. Nah, jadi hilang ya. Tadi sedikit ada terpotong ya. Nggak terpotong sih. Jadi kayak kayak apa ya? Kita nyebutinnya apa ya, teman-teman ya? Kayak ada bagian yang offset gitu teman-teman ya, offset. Dia keluar keluar dari kontainernya. Nah, itu bisa diakalin dengan klik anti alias seperti itu. Kita lihat lagi kategori list. Yang ketiga itu kategori list sama chart ya, sama chart teman-teman. Kita sudah masuk chart nih. Oke, kita lihat. Ya, chartnya saya lihat oke sih ya. Kalau saya lihat oke, kita lihat. Ya, no comment. Chartnya sepertinya oke. Kita biarkan seperti ini aja teman-teman. Oke, kita lanjut ke part 4 ya sekarang. Ya, saya close dulu. Nah, teman-teman yang apa ya? Teman-teman di sini nih yang udah login udah sampai part berapa nih? Silakan dicoba ya, dicoba kalau bisa satu part itu satu hari aja. Satu satu part satu hari, satu part satu hari. Gitu, dicicil ya teman-teman ya. Jadi kita bisa selesai bareng-bareng gitu atau cuma selisih seminggu seperti itu. Saya close AnyDesk-nya. Oke, lalu saya tampilkan Figma-nya. Saya geser. Oke, pastikan semuanya kelihatan, teman-teman. Figma-nya. Oke, emulatornya. Pastikan kelihatan semua. Set. Nah, saya resize saja ya supaya dia agak besar. Oke, nah lalu kita lihat halaman profil ya. Nah, kita lihat halaman profil. Oke, kita mulai teman-teman untuk part 4-nya. Ya, karena kan sudah dibuka belum?
Saya nyalain dulu karnaknya. Udah ya. Oke, kita mulai ya teman-teman. Nah, di sini saya belum punya modulnya. Kita lihat dulu. Oke, udah ada ya. Udah ada profil. Nah, edit profilnya kita belum punya. Mari kita bikin dulu ya. Edit profil. Lalu kita juga bikin modul change password. Change password. Kita bikin dulu ya modulnya. Lalu kita bikin. Nah, ini halamannya bebas. Saya tulis FAQ aja ya. FAQ aja. FAQ view sama TOS sama privacy policy. Oke. Lalu kita bikin, udah itu doang ya untuk malam ini. Kita bikin profile, edit profile, change password, eh ini ya, FAQ, TOS, dan privacy policy. Lalu kita generate frequently asked question ya teman-teman ya. Nah kita generate. Nah setelah itu kita masuk ke mana? Ke my navigation. Kita masuk ke profil ya. Nah ke sini profilnya udah ada isinya nih. Oh kayaknya ini ya teman-teman. Kayaknya hanya contoh doang ya. Contoh form. Kita kosongkan dulu. Nah kalau teman-teman bikin modul profil ya defaultnya kosong ya teman-teman. Belum diisi bodinya. Masih kayak gini doang nih. Boundary template-nya seperti ini. Nah, lalu kita tambahkan ya kode yang diperlukan. Kayaknya lebih enak kelihatan kayak gini ya. Nah, gini aja. Saya geser lagi. Dikit aja. Geser dikit aja. Banyak deh. Saya geser banyak aja. Sip. Sip. Let's. Oke. Nah, kita mulai. Itu ada circle avatar ya. Gampang. Ketik aja circle icon. Circle icon. Di tab. Boom. Selesai ya teman-teman. Jadi kita bikin circle avatar dengan icon nih. Nah, tapi itu salah sih. Itu gambar, teman-teman. Itu salah ya. Kita jangan pakai circle icon, tapi yang kita pakai adalah circle image. Nah, circle image-nya digedein. Kita naikin jadi radiusnya jadi 36. Boleh 36, silahkan. Nah, lalu kasih jarak 4 boleh. Bikin teks B20. Kita tulis John aja dulu. Nah, kita tulis John atau John Doe boleh juga ya, teman-teman. Kasih jarak lagi 4. Kita ketik teks 12. Oke. Nah, tulis tuh emailnya. Misalnya kayak gini. Oke. Nah, supaya ke tengah, teman-teman harus kasih W100 dulu di sini. Karena defaultnya itu ya memang ke tengah ya teman-teman ya. Tinggal dikasih lebar 100. Nah, setelah itu kita bikin bagian bawahnya. Kita kasih SH20. Nah, itu bisa pakai list style. List style row icon, coba ya kita pakai list style row icon. Oke, bisa pakai list style row icon. Basically list style aja sih ya. Cuman leadingnya itu dihapus karena kan kita pengen iconnya itu pakai yang di kanan ya. Nah, itu menggunakan trailing. Main leading width-nya dihapus saja. Nah, kita pakai list style seperti ini. Oke, kita tulis menjadi edit profile. Ya, mudah ya teman-teman ya. Kalau pengen ada garisnya, itu ada garisnya. Itu bisa pakai divider. Tuh, kalau pengen ada garisnya ya. Kelihatan ya garisnya, teman-teman ya. Tipis banget. Oke, setelah itu ya kita bikin jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita bikin 6. Nah, tapi sebelum ke sana, saya pengen nambahin event on tab dulu. Nah, ketika di tab, saya pengen mengarahkan ini ke halaman edit profile view. Ya, kita arahkan ke sana. Hapus konstannya, save. Ya, pastikan bekerja dulu. Oke, sudah bekerja teman-teman. Nah, supaya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, tinggal kita kopas saja ya. 3, 4, 5, 6. Oke, lalu kita edit labelnya. Yang ini menjadi change password. Yang ini menjadi ini jadi privacy policy. Tinggal ngikutin aja ya teman-teman ya. Oke, cukup mudah ya. Tinggal kopas-kopas aja. Logout.
Nah, yang ini diganti jadi merah ya teksnya. Dikasih style, kita kasih warna merah. Gitu. Iconnya juga kalau mau dibikin merah silakan dikasih red ya. Selesai teman-teman. Untuk halaman profile ya. Saya mau lihat lagi adakah yang perlu saya rubah. Sepertinya sih sudah oke ya. Sepertinya sudah oke ya teman-teman ya. Kita biarkan saja. Nah, ketika diklik logout, kita arahkan ke login view ya teman-teman. Untuk sekarang, tapi pakai yang off all. Nah, supaya dia balik ke halaman login. Oke, mudah ya teman-teman. Gitu doang untuk halaman profilnya. Nah, ketika diklik, ini masuk ke edit profil. Yang ini, yang change password, ketika diklik, maka kita arahkan ke change password view. Yang ini ke FAQ view. Yang ini ke privacy policy view. Yang ini ke term of apa ya? TOS ya. Kita bikinin TOS tadi, TOS view ya. Nah, pastikan bekerja. Edit profil udah, change password udah, FAQ udah, privacy policy udah, term of service udah, logoutnya sudah bekerja ya. Selesai untuk halaman profil. Cukup mudah teman-teman. Oh, ada satu lagi yang kurang nih, icon more ya. Nah, itu kita bikin di sini pakai icon button, dikasih more police. Save, selesai. Oke. Nah, kita bikin yang mana dulu? Kita bikin yang edit profil dulu ya. Mari kita buka edit profil. Oke. Edit profil mana ya? Nah, ini ya. Diklik, kita buka teman-teman. Edit profil. Nah, tampilannya ya kayak gitu. Oke. Kita bikin aja. Sudah ada image picker-nya sebenarnya. Teman-teman ketik Q image picker aja. Ya, nanti di sini teman-teman bisa mengupload gambarnya. Tapi ya di sini kalau teman-teman lihat UI-nya itu tidak sesuai ya, tidak sesuai dengan yang kita mau dari referensi desainnya. Oke, nah ini mungkin yang bagian yang paling rumit ya. Malam ini teman-teman kita akan bikin reusable widget baru yang bentuknya itu lingkaran kayak gini. Oke, nah ini sebenarnya udah bekerja ya fitur upload filenya, tapi pengen kita refactor. Ya, ini bekerja kok teman-teman. Ini bekerja tuh. Nah, tapi pengen kita refaktor supaya desainnya sesuai dengan referensi desain di Figma. Gimana caranya? Caranya gini. Kita buka dulu image picker-nya, lalu kita copy ya. Kita copy, kita jadiin circle image picker. Nah, jangan lupa di rename ya. Q circle image picker. Itu ya, di copy lalu kita rename jadi Q circle image picker. Lalu kita balik lagi teman-teman ke codingan edit profil. Nah, ini kita ganti ke Q circle image picker. Diimport. Oke, itu ya tahapan pertamanya. Jadi kita bikin image picker baru ya dari reusable widget yang kita punya. Oke, nah ini juga salah satu kelebihan ketika kita memiliki reusable widget ya. Jadi kalau misalnya kita pengen bikin desain yang baru, ya kita nggak harus bikin dari awal teman-teman. Tinggal copy aja reusable widget yang ada, lalu kita ubah desainnya. Sesimpel itu. Oke, kita lihat. Nah di sini saya pengen ada browse ya di situ. Ada tombol browse. Oke. Nah, browse ini kan memanggil browse foto ya. Nah, basically kalau saya pengen upload foto baru, saya harus memanggil metode ini ya. Nah, tapi akan saya rubah. Sekarang browse foto ini akan dipanggil ketika saya klik icon ini ya, teman-teman. Atau saya klik icon gambarin yang di atas ya. Nah, logiknya kita rubah. Oke, gimana caranya? Caranya begini. Kita lihat dulu ya, sebentar. Saya lihat dulu kodenya. Jangan sampai salah edit, teman-teman. Oke, di sini ada gambar. Kayaknya sih saya pengen ubah di sini sih. Kita kasih inkwell aja. Kita coba kasih inkwell ya, gambar yang ini. Lalu kita ini ya, kita arahkan kita panggil metode browse photo. Klik, bekerja ya teman-teman. Coba kita lihat. Ya, bekerja ya teman-teman. Sekarang saya sudah bisa klik gambarnya dan upload fotonya. Nah, ini ada bagian yang perlu kita hapus nih. Kita akan hapus bagian form field-nya ya. Atau gambarnya yang ini yang email di-cut teman-teman sampai 214, 158 sampai 214 di-cut aja. Size box-nya dibuang. Ya.
Lalu teman-teman di bagian mana ya? Bagian sini teman-teman. Bentar, bentar, bentar. Eh, Oke, ini ada kayak fitur validasi gitu ya. Kalau dia itu required. Oke, saya paham sih. Di sini aja kita return. Kita masukkan gambarnya ya. Yang tadi kita copy. Oke. Nah, lalu gambarnya. Nah, gambarnya. Gambarnya kita bungkus dengan row. Nah, setelah dibungkus dengan row jadi seperti ini. Lalu dikasih main center. Supaya dia ke tengah, teman-teman. Nah, setelah itu kita bikin kontainernya ini menjadi bulat. Oke, caranya dengan memberikan decoration. Oh, udah deh decorationnya. Nah, ini tinggal dikasih shape aja nih. Tapi border radiusnya dibuang dulu ya. Pastikan sudah dibuang border radiusnya. Lalu teman-teman tambahkan shape di sini. Masih di dalam box decoration ya. Tambahin shape, ketik box shape, circle, save. Nah, nanti jadinya seperti ini. Kita gedein dikit, 110 boleh, 110 aja. Kita jadiin 110 teman-teman. Nah, lalu kontainernya, oke, kontainernya ini kita kasih stack ya, tapi sudah ada childnya nih. Oke, nah childnya aja kita. Iya, gimana? Gimana? Iya, kenapa? Aman? Patah-patah ya? Patah-patah ya? Iya. Masnya kayaknya patah-patah nih. Yang lain patah-patah nggak? Kadang-kadang lag. Aman, yang lain aman. Sepertinya ping ya. Mungkin oke. Mungkin boleh dicek ya, boleh dicek. Boleh boleh dicek ya pingnya. Coba ngeping ke Google. Nah, Masnya ngecek nih dia RTO atau enggak. Mungkin RTO ya. Nah, pastikan dia nggak RTO ya seperti ini. Boleh coba dicek. Ketik aja ping google.com. Ya, seperti itu mungkin. Oke. Oke. Kita lanjut lagi teman-teman. Kenapa nih? Nggak bisa di close. Oke, bisa di close ya. Nah, kita pengen bikin icon ini. Nah, itu bikinnya pakai stack teman-teman. Nah, tapi di sini saya sudah ada visibility nih di sini. Oke, visibility ini buat apa ya? Oh, buat loading ceritanya ya. Buat loading. Oke, nggak apa-apa. Nah, visibility-nya ini kita bungkus dengan kolom. Nah, kolomnya diganti dengan stack. Nah, di bawah visibility kita kasih circle icon. Backgroundnya pakai primary color. Oke, kita ganti dengan capture ya. Ada nggak? Nggak ada ya. Foto, coba foto. Oke, kamera. Kita ganti dengan kamera ya. Nah, salah sih. Ada nggak yang lain ya? Kamera front. Salah. Kamera. Cari ikonnya nih luar biasa nih. Oke, saya cari dari MDI aja ya. Mungkin ada ya teman-teman. Kamera. Nah, kita pakai kamera itu, kita bikin jadi putih ya warnanya. Nah, ukurannya kita kecilin. Saya pakai RD 16 saja. Apakah terlalu kecil? 16 oke lah. Ini kita pakai SZ 16 ya. Sama-sama kita bikin 16. Oke, teman-teman kalau kecepatan lihat di ini ya. Lihat di hotkey bagian kanan nanti tentang hotkey apa saja yang saya gunakan ya. Nah, ini kita bungkus dengan position si circle apa? Si circle avatarnya kita bungkus dengan position. Kita kasih bawah ya. Bawahnya coba 10 dulu ya. Bawahnya 10, kanannya 10. Kita coba dulu ya. Oke, nah kurang ya. Coba kita bikin minus kali ya. Bisa nggak dibikin minus? Apakah akan kepotong? Ya, bisa ya dibikin minus. Tapi agak kepotong dikit teman-teman. Nah, supaya nggak kepotong, caranya ada beberapa cara yang bisa digunakan. Bisa juga menggunakan padding di sini.
tapi salah. Mmm, caranya sebentar, caranya gini, mmm, kita kita perlu warna dulu deh, saya kasih warna dulu deh, kita kasih warna dulu. Oke, nggak bisa ya karena ada gambar. Caranya gini, si parent widget-nya atau kayaknya kayaknya saya salah logik deh, tidak seperti ini ya. Sebentar, kontainer, oke, oke, ini kan ada kontainer, dia kepotong ya, dikepotong. Seharusnya ada beberapa cara, saya bisa pakai transform, sebenarnya bisa juga ya digunakan. Kalau pakai transform jadi kayak gini. Atau bisa juga kita bikin kotak lagi di luar circle. Nah, stacknya itu berada di kotak yang merah itu juga bisa ya, bisa digunakan. Silakan. Nah, tapi yang saya akan lakukan sekarang, saya akan menggunakan transformnya. Kita coba pakai transform ya. Saya bikin 0. Nah, dia bakal ada di pojok kanan bawah. Oke, sepertinya tidak perlu pakai transform malah ya. Tidak perlu pakai transform ya. Tinggal kita setting jadi 0 bottomnya dan kanannya jadi 0. Kelar teman-teman. Oke. Ya sudah tidak perlu pakai transform. Kita lihat lagi circle avatarnya dibungkus dengan inkwell. Oke. Ya ini scrollnya terlalu jauh. Nah, kita bungkus dengan inkwell, lalu kita panggil metode browse foto. Nah, stepnya seperti itu ya. Agak panjang, teman-teman. Agak panjang, tapi ya silakan dicoba ya untuk modifikasi reusable widget yang sudah ada. Ini kenapa nih? Saya close dulu. Saya buka lagi visualnya. Gitu ya, teman-teman. Oke. Oke. Ketutup. Ketutup. Tutup. Oke, nah seperti itu ya. Jadi ya, teman-teman. Kita lihat lagi, apalagi yang perlu kita buat. Di sini ada personal information. Kita balik lagi, kita balik ke edit profile, kayak di bagian sini. Nah, setelah image picker ini, kita kasih jarak 20. Lalu kita bikin text B atau pakai H5 juga boleh ya. H5 personal information. Nah, gitu ya. Jadi, atau H6 juga boleh. Personal information. Nah, kita pakai H6 aja. Paddingnya naikin jadi 20. Terlalu jauh nggak ya jaraknya? Saya pakai 12 aja deh. Ya, atau nggak perlu pakai jarak. Coba nggak pakai jarak. Nggak pakai jarak. em, kita bikin 6 aja. Kita bikin 6. Kita bikin jarak lagi. 8. Lalu kita ketik Q text field. Kita pakai reusable widget aja yang sudah tersedia. Kita ganti jadi full name. Oke. File-nya kosongin. Kita back, klik edit profile, file-nya dikosongin ya, teman-teman ya. Nah, setelah itu tinggal kita kopas nih. 1, 2 ya. 3 ya. Full name atau mau dibikin lagi juga boleh ya. Ketik Q text field, ketik Q itu ada date picker ya. Ketik Q date field, lalu ketik lagi Q text field. Nah, value-nya kita hapus dulu, belum kita gunakan sekarang, jadi saya hapus saja. Nah, lalu yang ini kita ganti jadi last name. Yang ini saya ganti jadi date of birth. Yang ini saya ganti jadi email ya. Email. Save. Nah, jadi teman-teman. Nah, untuk text fieldnya itu nggak apa-apa ya, nggak harus benar-benar mirip karena bawaan reusable widgetnya ya seperti ini teman-teman ya. Jadi ya nggak apa-apa, nggak perlu kita rubah, oke. Nggak perlu kita rubah. Lalu di bagian bawah, di bagian bottom ya, bottom navigation bar, kita bikin button. Boleh pakai Q action button nih. Q action button, belum ada snippetnya. Q action button. Kita atur labelnya itu menjadi set. On press. Ya, selesai ya teman-teman. Ini untuk halaman edit profil. Saya lihat, iya, edit profil seperti ini aja. Kita lanjut ke change password ya. Kita back, kita masuk ke change password.
Kita back lagi. Kita buka halaman change passwordnya. Nah, langsung kita tulis ya. Q password. Sini kita ganti jadi old passwordnya. Hapus konstannya. Oke, lalu kita ketik lagi Q password. Lalu ketik lagi Q password. Kita hapus value-nya. Yang ini saya ganti jadi new password. Yang ini jadi confirm new password. Kita lihat hasilnya. Hasil seperti ini. Tambahin paddingnya 20. Nah, di bagian bottom kita kasih Q action button. Q action button. Labelnya save. Oke. Dan kasih on press di sini. Gitu. Kelar ya untuk change password. Simple teman-teman. Nah, nanti kalau pengen dirubah warna backgroundnya, misalnya pengen jadi abu-abu nih sesuai dengan desainnya. Nah, teman-teman tinggal rubah reusable widgetnya di sini nih. Berarti di sini bisa nih. Nah, tinggal ngerubah di reusable widgetnya. Jadi lebih praktis ya untuk mengubah-rubah teman-teman. Bukan di situ seperti yang di tempat lain ya. Jadi lebih gampang lah untuk mengubahnya. Kayaknya di sini. Saya lupa ya. Saya lupa. Kayaknya harus di-explore lagi nih. Ya, bisa ngerubah di sini ya teman-teman. Dijadiin abu-abu. Nah, 300. Nah, seperti itu. Kalau pengen dirubah. Kalau nggak pengen dirubah ya udah dibiarin aja. Gitu ya. Enaknya kalau kita menggunakan reusable widget. Jadi ngerubahnya nggak perlu di banyak tempat. Cukup di bagian reusable widgetnya aja. Saya back. Oke, halaman edit profilnya sudah jadi. Halaman change passwordnya juga sudah jadi. Kita lanjut ke halaman FAQ. Nah, ini dibikinnya menggunakan WebView ya, teman-teman. Saya tidak bisa mendebug di Windows karena WebView-nya itu baru support di Android sama iOS. Oke, nah jadi gimana nih ceritanya? Jadi kita harus menjalankan di versi Android ya, teman-teman ya. Kita close aja dulu. Kita close. Tambahkan dulu package-nya. Ketik Flutter pub add. Nah, ketik ini enter. Oke, jangan jalankan di Windows ya, teman-teman ya, karena belum support pluginnya. Jadi teman-teman harus menjalankan di versi Android. Oke, kita jalankan saja di versi Android. Diklik set. Nah, saya mau lihat Android manifestnya dulu. Mau lihat build Gradle-nya dulu. Kita lihat build Gradle-nya. Salah. 8 ya, Alt Shift 8. Oke, Compile SDK-nya dibikin 33 aja. Minimal SDK-nya dibikin 26. Sepertinya tidak perlu yang kita ubah ya. Kita biarkan saja teman-teman. Lalu kita klik play. Pastikan ini ya, lagi di Android. Nah, setelah itu kita tunggu teman-teman ya. Oke, untuk FAQ simple ya. Kita tinggal tambahin web view aja. Oke. Nah, nanti untuk konten FAQ-nya itu nggak kita bikin sekarang. Kita bikin nanti teman-teman. Itu nanti dibikinnya di webnya teman-teman ya. Nanti kita kayak bikin CMS ala-ala. Kita tunggu ya, agak lama nih. Ada yang mau ditanyakan silakan. Boleh nih kalau ada yang mau ditanyakan sambil menunggu ya. Sambil menunggu nih. Angga ada yang mau ditanyakan? Nggak ada. Bingung nggak? Lumayan ya, lumayan bingung ya. Gimana? Yang bikin profil. Oke. Yang bikin profil yang apa tadi? Edit profil ya. Yang ini ya. Pasti bingung di bagian gambarnya. Apa? Itu nanti ikutin aja sih videonya kalau bingung. Iya. Kalau form mah gampang lah ya. Bikin form doang gampang lah. Mudah ya. Link Figma-nya ada di grup ya? Boleh lihat di grup. Sudah saya share kok. Back sama action-nya bang. Oke, back-nya itu nggak kita bikin ya teman-teman. Nah, jadi kita pakai back default-nya aja. Saya putuskan untuk tidak menggunakan back yang di sini. Kenapa? Karena kalau kita rubah itu kita jadi repot aja teman-teman. Kita ngerubah di bagian leading setiap scaffold. Nah, saya rasa itu akan memakan waktu. Oke, nah jadi ceritanya saya ngobrol ya sama timnya. Bro, kayaknya backnya kita nggak rubah ya, nggak ngikutin desain.
Karena itu akan memakan waktu, kita cuma punya deadline 1 bulan. Mari kita buat ini project ini menjadi lebih efisien supaya tetap sesuai target gitu. Makanya saya tidak terapkan tombol back-nya gitu ya teman-teman. Jadi kita pakai back bawaan Flutter aja, nggak masalah ya, seperti itu. Link Figma-nya ada di grup ya. Itu kalau pakai list view builder apakah bagus atau tidak? Bagian profile view ya. Sambil menunggu saya tanya jawab dulu. Di bagian profile view ada beberapa. Boleh, silakan. Mau pakai list view juga bisa. Mau pakai list view juga bisa. Kalau pakai list view berarti kan si list style-nya ini mas konversi ya menjadi list view builder. Itu bisa juga sih. Nggak masalah, silakan. Dan bahkan itu jadi lebih dinamis ya. Nanti masnya bisa bikin sebuah list map string dynamic berisi halaman berisi label, icon dan halaman yang mau dibuka. Nanti kalau pengen nambahin baru tinggal nambahin di listnya. Nah itu juga boleh, silahkan ya, nggak masalah. Tapi mau bikin kayak gini juga nggak masalah teman-teman, nggak masalah. Oke, agak lama nih gak? Kita tunggu aja ya, agak lama. Kamu ngopi, ngopi dulu boleh ya teman-teman ya. Saya stop recordnya dulu. Nah, kita lanjut ke web view-nya, teman-teman. Nah, di sini sudah saya jalankan di versi Android-nya. Nah, saya mirroring ke PC menggunakan Visor. Oke. Setelah itu kita ngapain? Setelah itu kita masuk ke login. Oke, kita masuk ke profil. Nah, tampilan itu lebih cantik ya kalau dijalani di versi Android, teman-teman ya. Tuh, bisa dilihat lebih cantik sebenarnya. Oke. Kita klik. Nah, ini ya, ada bagian atas nih, ada kayak semacam space-nya. Nah, itu karena ini sih, karena build yang saya bikin ya. Ini karena builder ini sih. Bisa saya hapus sih sebenarnya. Seperti kita lihat. Nah, kalau saya hapus jadinya normal ya, teman-teman ya. Saya hapus dulu, nggak apa-apa. Nah, di sini di bagian FAQ kita klik. Saya buka halamannya. FAQ view ya. Nah, di sini kita akan bikin web view, teman-teman. Ya, web view-nya itu berada di seluruh body ya, di halaman FAQ. Kita lihat dulu dokumentasinya gimana nih cara bikin web view-nya. Karena kita belum punya snippet-nya ya, teman-teman. Jadi ya kita harus nyontek dulu. Mari kita lihat dokumentasinya. Oke, tidak ada di sini. Oke. Oke. Kita lihat gimana cara bikinnya. Oke, perlukah menambahkan ini? Setup Android sepertinya perlu menambahkan. Coba kita lihat. Kita diminta untuk menambahkan kode ini meta di dalam application. Kita buka Android manifestnya, tekan Alt Shift 9 ya, kita buka Android manifest, kita taruh di dalam application. Nah, tambahkan kode ini. Berarti harus saya stop lagi dong projectnya ya. Kita menambahkan sesuatu di Android manifest. Nah, caranya gampang ya. Saya ulang ya. Teman-teman tekan Alt Shift 9, Alt Shift 9 ya, Alt Shift 9. Nah, dia akan membuka Android manifest. Oke, lalu di dalam application bikin baris baru dan masukkan meta data. Nah, yang ini ya. Udah ada teman-teman, bahkan udah ada ya. Nggak perlu kita masukin. Nggak perlu kita masukin ya teman-teman. Sudah ada di bawah. Oke, nggak perlu kita masukin. Berarti di skip aja di bagian ini. Kita lihat. Oke, cukup sepertinya di Windows, di versi Android. Nah, lalu ngapain lagi? Saya mau lihat kodenya nih untuk web view-nya gimana sih. Oke, sini mungkin. Oke, ada web view controller ya. Sepertinya kita belum membutuhkan web view controllernya. Tapi kita lihat apakah dia wajib menggunakan web view controller ya. Nah, di sini ada initial URL request. Sebenarnya saya butuh ini doang sih. Butuhnya ini doang sih, teman-teman. Kita coba ya. Kita coba ya. Kita coba minimize. Oke.
Saya masuk ke FAQ. Nah, ini bodinya saya ganti dengan in-app web view. Oke, nah kalau teman-teman pengen ngetik dari awal bisa juga. Kan saya kopas ya. Kalau pengen ngetik dari awal, tinggal ketik aja in-app web view seperti ini, lalu diimport ya. Nah, lalu masukkan inisial URL request, web URI-nya harus diimport kah? Oke, apakah harus seperti itu? Kayak gini bisa nggak? Parse, bisa ya? Pakai URI parse juga bisa kok. Kenapa itu pakai web URI ya? Oke, kayak gini aja. Nah ini saya arahkan ke example.com dulu. Ya, itu kan bisa dibuka tuh ya di browser example.com. Kita lihat. Nah, bisa dibuka ya example domain. Set, set. Nah, kita lihat hasilnya. Oke, nah sampai sini sudah bagus ya teman-teman ya. Ternyata kodenya pendek ya. Ternyata kodenya pendek. CNF web view. Oke, cuman gitu doang. Lalu teman-teman atur inisial URL request-nya dan boom, selesai. Nah, nanti setelah kita punya halaman FAQ-nya kita ganti URL-nya ya. Tapi sekarang biarkan aja karena kita belum punya halamannya. Mari kita gunakan example.com seperti itu. Nah, ini udah selesai halaman FAQ. Nah, sekarang gimana halaman TOS dan privacy policy-nya? Nah, sama kita copy aja kode ini. Kita copy, kita buka halaman. Lebih enak bukanya di itu sih, di tempat tadi. Nah, di sini ya. Tadi kan kita sudah edit FAQ. Nah, sekarang kita edit yang privacy policy. Klik, kita import. Nah, selesai ya. Yang privacy policy. Tuh, selesai. Nah, lalu kita back lagi. Kita buka yang term of service. Ganti bodinya. Kita import. Nah, selesai ya. Tuh. Nah, ini sudah terhubung ke web view semuanya. Baik yang FAQ, privacy policy, dan juga term of service. Saya penasaran nih. Kalau agak banyak gimana nih? Coba kita ganti ya dengan apa ya? Dengan facebook.com coba. Kita ganti dengan facebook.com. Kita back, kita buka lagi. Jadinya kayak gimana ya? Oke, sampai ke bawah ya. Ya, yang penting sampai ke bawah sih. Yang penting sampai ke bawah ya, teman-teman. Oke, itu saja. Cukup untuk halaman FAQ, privacy policy dan term of service ya. Selesai. Gitu ya. Ini untuk halaman profil sudah selesai. Kita juga sudah bikin halaman edit profil. Selesai ya, teman-teman. Oke. Ya, cantik. Lalu kita juga sudah bikin halaman change password. Nah, seperti ini. Lalu kita juga sudah membuat halaman FAQ ya. Basically hanya sebuah web view ya di sini. Lalu kita juga sudah bikin halaman privacy policy dan juga TOS ya. Gitu ya. Nah, malam ini sudah selesai. Kita bikin berapa halaman nih malam ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Kita bikin 6 halaman ya. 3 halaman sih yang lebih rumit ya. Yaitu halaman profile, edit profile, dan change passwordnya. Sisanya simple sih untuk yang web view-nya ya. Gitu doang teman-teman. Oke, nah pastikan teman-teman bisa mengerjakan ini dalam 1 hari ya. Jadi dicoba, ditonton videonya. Kalau misalnya terlalu cepat, dilambatin aja. Oke. Kalau hotkey-nya nggak hafal, teman-teman contek di karnak nih yang ada di kanan. Ini kan kalau saya ketik misalnya saya ketik scaffold, saya tap, nah itu kan muncul di sini ya. Scaffold, lalu saya tap. Gitu, teman-teman. Atau saya ketik circle icon. Nah, itu kan kelihatan di situ ya. Circle underscore icon tap. Jadi teman-teman bisa nyontek di sana. Ya gitu.